Tolong ceritakan saya cerita yang memotivasi hidup dan membuat semangat. Tentu, berikut adalah cerita yang bisa memotivasi hidup dan membuat semangat. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Alex yang sedang menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Hello guys, welcome back with me Tony Ragil on Bung Tonce TV. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah produk digital, yaitu sebuah aplikasi chat GPT bernama Cici ya, yang baru saja saya install. Dan di sini saya akan mencoba mengobrol dengan aplikasi Cici ini, sejauh mana dia mengenal saya sebagai sosok Tony Ragil. Oke, penasaran? Let's check this out. Oke, di sini saya sudah install aplikasinya ya, namanya Cici. Langsung aja saya buka dan saya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi di sini kita bisa pilih pengaturnya. Nah, di sini paling atas tuh ada Cici, ada pendongeng, ada movie kritik, macam-macam sih, nanti bisa ditambahin sendiri. Dan di sini yang paling utama adalah si Cicinya sendiri. Dan kalau kita buka, di sini ada kata sambutannya. Kalau pertama kali install itu akan berbahasa Inggris, tapi di sini saya sudah setting ke bahasa Indonesia, language-nya, dan juga voice-nya saya menggunakan bahasa Indonesia. Pilihannya ada 4, ada Sinta, Ningrat, Ardi, Putra. Sinta Ningrat ini wanita, Ardi Putra itu laki-laki, dan saya memilih defaultnya saja yang Sinta. Oke, sekarang kita akan tes ya seberapa jauh pengenalan Cici terhadap Tony Ragil. Oke, kita tanya ke Cici ya. Siapa Tony Ragil? Tony Ragil adalah seorang konten creator yang berbasis di Indonesia. Dia memiliki saluran YouTube bernama Bung Tonce TV. Tony Ragil sering membuat konten video seperti cover lagu, vlog, dan juga lagu-lagu asli. Beberapa video yang dia unggah di YouTube antara lain Good Read dan Steam of Your Life, Bersaksi Leven di Bilurmu Festival Kuasa Allah Worship Cover, Panggilan Hidup, dan Kuta Rock City Superman Is Dead Cover. Saya bisa memberikan tautan ke video-video tersebut jika kamu tertarik untuk melihatnya. Sumber, YouTube https://www.youtube.com. Oke, informasinya cukup akurat ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apa jenis konten yang biasa dibuat oleh Tony Ragil di saluran YouTube-nya? Tony Ragil biasanya membuat berbagai jenis konten di saluran YouTube-nya. Beberapa jenis konten yang biasa dia buat antara lain: 1. Cover lagu. Tony Ragil sering membuat cover lagu dari berbagai genre. Dia memiliki kemampuan vokal yang bagus dan sering mengunggah video cover lagu dari artis dalam dan luar negeri. 2. Vlog. Tony Ragil juga sering membuat vlog, di mana dia berbagi pengalaman sehari-hari, perjalanan, atau kegiatan lainnya. Dia mengajak penontonnya untuk melihat kehidupannya secara lebih dekat. 3. Musik asli. Selain membuat cover lagu, Tony Ragil juga menciptakan lagu-lagu asli. Dia menulis lirik dan membuat aransemen musik sendiri untuk lagu-lagu tersebut. 4. Kolaborasi. Tony Ragil juga sering berkolaborasi dengan YouTuber lain atau musisi dalam membuat konten. Mereka bisa membuat video cover lagu bersama atau melakukan proyek-proyek kreatif lainnya. Itu hanya beberapa contoh jenis konten yang biasa dibuat oleh Tony Ragil di saluran YouTube-nya. Dan memang benar ini akurat, cover lagu. Memang saya sering membuat cover lagu dari berbagai genre. Dan tapi umumnya saya biasa membuat lagu-lagu pop rock ya, pop rock atau punk atau hip hop. Dan di sini tidak spesifik jawabannya. Terus untuk vlog benar perjalanan sehari-hari dan kegiatan kehidupan saya. Terus lagu asli, menulis lirik dan buat aransemen musik sendiri, benar juga. Ya, so far so good lah ini jawabannya. Oke, kita pilih pertanyaan yang sudah disediakan saja ya. Apa saja genre musik yang pernah dibuat Tony Ragil dalam video cover lagunya di saluran YouTube-nya? Kira-kira bisa jawab nggak, Cici? Tony Ragil telah membuat cover lagu dari berbagai genre musik di saluran YouTube-nya.
Berikut adalah beberapa genre musik yang pernah dia buat dalam video cover lagunya. 1. Pop. Tone Ragil sering membuat cover lagu pop dari berbagai artis dalam dan luar negeri. 2. Rock. Dia juga telah membuat cover lagu rock, termasuk lagu dari band Rocket Rockers. 3. Bahasa daerah. Tone Ragil juga mengcover lagu-lagu berbahasa daerah Indonesia, seperti lagu berbahasa Jawa dan bahasa daerah Jawa Timur. 4. Soundtrack film. Dia juga membuat cover lagu-lagu dari soundtrack film, seperti lagu-lagu galau dari film Yowis Band. Ini hanya beberapa contoh genre musik yang pernah dibuat oleh Tone Ragil dalam video cover lagunya. Jika kamu tertarik untuk mendengarkan lebih banyak cover lagu dari Tone Ragil, kamu bisa mengunjungi saluran YouTube-nya, Bengtonsi TV, dan menemukan berbagai genre musik yang dia cover. Sumber, YouTube https://www.youtube.com. Tepat sekali ya jawabannya. Di sini dia bilang saya sering membuat cover lagu pop dari berbagai artis dalam dan luar negeri. Benar, Silon Seven pernah saya cover, terus band luar Boyz II Men juga pernah saya cover. Terus lagu rock ada lagunya Rocket Rockers, ini tepat sekali karena saya pernah mengcover 2 lagunya Rocket Rockers, Reuni sama Ingin Hilang Ingatan. Terus bahasa daerah saya mengcover lagu-lagu berbahasa Jawa dan bahasa Jawa Timur. Benar banget, saya pernah mengcover lagunya Denny Caknan yang Sampai Tue, itu benar. Terus soundtrack film lagu galau Yowis Band itu juga benar, tepat banget nih jawaban. Jadi oke lah ya, ini kesimpulannya aplikasi ChatGPT yang sumber kecerdasannya itu dari kecerdasan buatan atau AI ya, Artificial Intelligence, dengan nama Cici ini cukup akurat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ingin tahu gitu. Dan kebetulan karena saya sudah lama bermain di YouTube dari 2011, 2015 fokusnya sampai sekarang. Jadi semua informasi berkaitan dengan channel YouTube saya atau diri saya sebagai Tony Ragil itu banyak sekali sumbernya di internet. Jadi untuk Cici ini kan dia Artificial Intelligence, sumber informasinya semua mengambil dari internet, dan semua apa yang saya tanyakan tadi itu ada jawabannya di internet, jadi cukup mudah buat dia menjawab. Tapi kalau misalnya kita coba tanya pertanyaan-pertanyaan mengenai sosok yang mungkin tidak banyak menyimpan informasi di dunia maya, itu akan sulit dia cari gitu. Saya sebelumnya waktu baru pertama install ini tadi sore, itu saya coba ketik nama beberapa teman saya yang saya tahu tidak begitu aktif di dunia maya, dan ternyata memang ketika saya tanyakan beberapa pertanyaan, Cici tidak bisa menjawab dengan baik ya, karena alasannya tidak ada sumber informasi yang bisa dia dapatkan seperti tadi. Ada beberapa pertanyaan tentang saya juga yang tidak bisa dia dapat. Jadi memang ya kesimpulannya ya, dunia digital ini memang sedikit mengerikan sih menurut saya kalau misalnya kita aktif menyimpan data di internet, entah itu foto, video, dokumen. Semua informasi tersebut tuh cukup abadi gitu, tersimpan lama, dan kecerdasan buatan bisa mencari itu. Apalagi kalau bisa diakses dengan Google ya, itu pasti mudah untuk AI mencari informasinya. Tapi buat kalian yang tidak aktif di dunia maya, itu sih keamanan data kalian cukup aman sih, karena tidak bisa diakses melalui internet. So ada sisi plus minusnya juga ya. Dan untuk informasi-informasi yang sudah saya share di internet, di dunia maya, ya memang itu informasi yang saya sadari dengan kesadaran penuh untuk saya bagikan gitu. Jadi informasi tersebut ya semoga tidak disalahgunakan oleh AI dan ya bisa memberi informasi lah buat nanti generasi penerus. Oke, jadi kesimpulannya aplikasi Cici ini cukup oke ya untuk ya buat kalian yang introvert terus nggak suka ngobrol, ini bisa
kalau lagi kesepian gitu bisa ngobrol nih sama Cici ini. Tapi ya gitu bahasanya. Dan yang bahan yang kalian obrolan tuh harus yang umum atau tersedia di internet ya. Kalau tidak tersedia dia tidak akan bisa jawab. Contohnya misalnya kekurangan AI ya, dia itu ya namanya kan robot, ya, robot digital. Dia itu ya sejauh ini teknologi hanya mampu bisa berbicara seperti tadi, kaku. Tapi kalau disuruh menggunakan emosi seperti manusia nggak bisa. Contohnya kalau kita suruh nyanyi, dia nggak akan bernyanyi karena dia ya AI, dia nggak bisa meniru nada. Belum sampai situ teknologinya. Contohnya saya kan meminta Cici untuk menyanyikan sebuah lagu. Kita coba ya. Nyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Tentu, berikut adalah lirik lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding. Tuh, jadi seperti itu ya. Dia tidak bisa meniru nada atau emosi manusia. Nah, tapi menariknya dia bisa bercerita. Tapi itu tadi tetap dengan bahasa seperti robot ini. Saya akan coba dia untuk bercerita ya. Tolong ceritakan saya cerita yang memotivasi hidup dan membuat semangat. Tentu. Berikut adalah cerita yang bisa memotivasi hidup dan membuat semangat. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Alex yang sedang menghadapi banyak tantangan dalam hidupnya. Ia merasa putus asa dan kehilangan semangat untuk terus berjuang. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang tua bijak di taman. Tua bijak itu melihat keadaan Alex yang sedang terpuruk dan memutuskan untuk memberikan nasihat yang berharga. Tua bijak itu berkata, hidup ini seperti naik roller coaster, terkadang kita naik di puncak kebahagiaan, namun terkadang kita juga turun ke lembah kesedihan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Alex bertanya, bagaimana caranya? Pak, saya merasa kehilangan semangat. Tua bijak itu tersenyum dan berkata, pertama, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Kamu memiliki potensi dan kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi segala rintangan. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi merupakan pelajaran berharga untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Kemudian, tua bijak itu melanjutkan, kedua, temukan tujuan hidupmu. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu akan memiliki motivasi yang kuat untuk terus maju. Tetap fokus pada tujuanmu, dan jangan biarkan kegagalan atau hambatan menghentikanmu. Alex mulai merasa semangat dan bertanya, bagaimana jika saya menghadapi kesulitan yang sulit diatasi? Tua bijak itu tersenyum lagi dan menjawab, ketiga, jangan takut untuk meminta bantuan. Tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan sendirian. Temukan orang-orang yang bisa mendukungmu dan membantumu melewati masa sulit. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Alex merasa terinspirasi dan berterima kasih pada tua bijak itu. Ia mulai mengubah pikirannya dan mengambil langkah kecil untuk mengatasi tantangan hidupnya. Dengan semangat yang baru, ia belajar untuk tetap optimis dan berjuang untuk mencapai tujuannya. Cerita ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita akan menghadapi tantangan dan kegagalan. Namun, dengan keyakinan pada diri sendiri, tujuan yang jelas, dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita bisa mengatasi segala rintangan dan mencapai kesuksesan. Jangan pernah menyerah dan teruslah berjuang, karena hidup ini penuh dengan peluang dan keajaiban yang menunggu untuk kita temukan. Semoga cerita ini bisa memotivasi dan menginspirasi Anda untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Oke, itu tadi ya cerita yang menginspirasi. Jadi dia tuh bisa kita minta untuk cerita. Misalnya lagi butuh motivasi, kita minta motivasi. Kita butuh didongengkan, bisa dia ceritain kita gitu. Nggak tahu sumbernya dari mana, apakah AI ini mengarang cerita sendiri atau mencomot-comot dari sumber yang ada di internet. Tapi saya rasa sih mencomot dari sumber-sumber di internet ya. Atau merangkai beberapa cerita dijadikan satu gitu, karena dia kecerdasan buatan, pasti dia cerdas juga. Oke, kalau kalian penasaran nanti bisa install sendiri ya di aplikasi di Android, itu ada di Play Store namanya Cici.
nanti keluar gambar-gambar cewek